أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي راية. Memperhatikan acara kami yang bahwa Ta'ala tidak meminta atas nama Adorabukum Thousand Ayat Tadi. Kami yang saya yang bertugas mengucapkan selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Cuma jangan terlalu mepet kalau bisa. Dengan mengikuti pujian yang membasahi tubuh kami, air bukanlah hal yang memadamkan api suci kami. Bersama tak putus asa berkitalah. Jadi pasin aja, biar aku pasin. 4, 4, 3, 2. بالقلب مشاعر أختيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا بالقلب مشاعر أختيها قد أشرقت الشمس عليها خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالماء ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا أسدها في بحر حالي ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد نهج المختار محمد. Ashabul Fadilah, Ruasa Al-Ma'had Al-Alami Al-Islami As-Sumuli Ar-Rabbani Kiai Al-Haj Muhammad Syamlan Al-Muhtaram Hafizahullahu wa ra'ah. Ashabul Fadilah A'dha al-Majlisil A'la Bi Ma'had Ar-Rabbani. Ashabul Fadilah, Ruasa'il Hayat Bi Ma'had Ar-Rabbani. As-Sadatul Mudarrisun Wa ikhwani fil aqidah. Wa ya ayyuhal haflul karim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja.
atammu nurahu wa azharal haqqo bil haqqi aghzal ahzabi waj'ala kaidil kafirina fita. Ashhadu an la ilaha illallah zul arshi wa rafi'ud darajat al muhdasu likullil hawarisi wal muhdafat hakimun khabirun aujada ala muradihil kainat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutahaqqiqu bikamalil awsaf afiful lisan fa'iqul hanan sari'ul nitaf samikul qamam muta'addidul amam muti'ul aknaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihil ashraf ma huwa ma zala yatamassiku biqiyamihi wa mabadihi wa sayazullu mutamassikan biha wa muhafizun alaiha bi amwalihim wa bi anfusihim ila ayyarisallahu al-arda wa man alaiha. Pada zaman yang luar biasa ini, dunia sedang sakit. Di saat dunia terbakar, kita jangan sampai terbakar. Di saat dunia terbalik, Rabbani tetap mendidik santri-santrinya dengan aklun salim, jismun salim, kolbun salim, fahmun salim, dan dinun salim. Menanamkan nilai-nilai yang baku, pakem, solid, konsisten, dan disiplin dalam setiap pelaksanaannya. Excellencies, time keeps running in uncertainty. The world now is reckoned with disaster. The first for destruction, human in ignorance and his arrogance, forget and fall accidentally to the way the thing is right. The honesty and shall they hide hasten falsity is great norified. Now the world needs a generation that the in faith is the comma to educate and teach the world the secret of life, telling the truth, not just divine reality. And here we are, extraordinary generation, generasi yang kuat, teguh, kukuh, tangguh, dan luar biasa dalam menghadapi segala cobaan di tahun yang extraordinary. Tegakkan pilar kehidupan, segalkan harga peradaban. Wa nuhawilu an na'ridaha amama hadratikum bi ahsanil adab hatta nahsula ala hibratin wa tajariba mutaaddidatin wa tafawna fil mustaqbali. Fi hadzal barnamaj narfa'u syiar fi sanadil faini salasata wa ishrina wa hiya muhadaratil kubra. No excuse, break the expectation. Keringat dan air mata yang menetes, perjuangan dan doa yang dikerahkan menjadi saksi bisu ikhlasnya santri mewujudkan pagelaran seni ini. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta energi doa dari pimpinan Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu Rabbani, Muhadarah Kubro mampu terlaksana dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan kami untuk mempersembahkan serangkaian kreativitas santri untuk menyambut bulan yang suci dengan mengharap ridho ilahi. Inilah dia Muhadarah Kubro 2023 Extraordinary
Generation. Awalan hayya naftati hadzal barnamaj bi qiraati sab'al masani. Al-Fatihah. ثانيا هيا نستمع هذا البرنامج بقراءة القرآن الكريم يتلوها أخونا الطالب Raihan Mahdifa Nasution. Al-waktu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila
فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kebajikan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأما فترة التالية وهي
at-ta'liqat wa islahat yuqaddimuhuma fadilatul syekhil ma'had Kiai Al-Haj Muhammad Syamlan Al-Muhtaram falyatafaddal syiadatahum mashkur ma'juzan ma'julan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillahi ta'ala tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abnai, ayyuhat talabah, ayyuhas syabab. Pemuda itu kalau tampan maka itu biasa. Pemuda itu kalau kuat fisiknya maka itu biasa. Pemuda itu kalau melek matanya di tengah-tengah hiruk pikuk, apalagi konser musik dan seterusnya, itu adalah biasa. Karena memang masih muda, maka fisiknya kuat, wajahnya tampan, kulitnya juga sangat bagus, termasuk juga rambutnya. Para pemuda rambutnya hitam, rambutnya bagus. Itulah pemuda. Dan yang seperti itu tidaklah bernilai. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang kuat imannya. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang imannya dahsyat, imannya menghunjam di dalam dada, laksana karang yang sedemikian sangat kokoh, sehingga ketika ada ombak dari kanan maka karang itu tetap tidak bergoyang. Begitu juga kalau ada ombak dari kiri atau ombak dari utara selatan, karang yang hebat adalah tetap. Dan begitulah pemuda yang beriman. Ada godaan, ada sesuatu yang menggiurkan, pemuda tetap. Sebagaimana Ashabul Kahfi, yang mereka itu adalah pemuda yang saat itu pada umumnya pemuda ya hura-hura, sibuk nata rambutnya, sibuk melihat di depan kaca bagaimana tampan rupanya, selalu ikut-ikutan. Tapi Ashabul Kahfi tidak. Dia punya
keimanan yang kuat, fityatun aman, sehingga tidak ikut-ikutan. Kuat imannya, kuat tauhidnya. Di saat semua menyembah berhala, maka Ashabul Kahfi tidak. Lepas dari itu semuanya. Di saat diintimidasi, mau besok dibunuh, karena tetap keimanannya yang sangat kokoh, maka itu sama sekali tidak menggoyahkannya. Ditawarin harta, sama sekali tidak terpengaruh. Justru kemudian dia mencari tempat yang aman demi keimanan. Keimanan adalah lebih berharga daripada wajah yang tampan. Keimanan adalah lebih berharga daripada harta benda yang pada umumnya menggiurkan. Itulah iman. Yang kedua, pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang banyak ilmunya. Dan karena itu sibuk terus menuntut ilmu, menambah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah pemuda yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya karena iman, karena ilmu. Pemuda itu tidak naik derajatnya kalau hanya karena tampan wajahnya. Pemuda itu tidak akan naik derajatnya kalau hanya sekedar karena hitam rambutnya. Pemuda itu tidaklah diangkat derajatnya kalau dia hanya pandai mengangkat barang-barang atau besi atau juga papan atau kayu. Tapi pemuda yang hebat adalah pemuda yang berilmu, yang terisi hatinya, akal pikirannya dengan wahyu. Abnai ayuhat talabah. Dan yang ketiga, pemuda yang hebat itu pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Itulah rijal. Rijal yang sibuk beribadah kepada Allah. Kesibukan apapun dunia itu sama sekali tidak melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hebat, iya, begadang, tetapi begadangnya bernilai iman, bernilai ilmu, bernilai ibadah, dan tetap matanya akan kembali terbuka sebelum fajar terbit. Kalau ada pemuda yang matanya kedahuluan terbitnya fajar, maka itu bukan pemuda. Itu adalah pemuda biasa. Matanya hanya bisa melek dengan konser musik. Tapi pemuda yang hebat adalah pemuda yang beribadah. Diam-diam bangun sebelum fajar terbit, sujud, rukuk, bahkan menangis. Air matanya bercucuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang akhirat. Pemuda yang hebat itu sudah terbayang akhirat, terbayang surga, terbayang neraka. Bukan sekedar terbayang kapan diwisuda dan kapan membawa ijazah lalu di-SK-kan menjadi polisi, tentara ataupun pegawai negeri. Bukan. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang bagaimanapun hiruk pikuk kehidupan dunia tetap tidak lupa berzikir kepada Allah, tidak lupa mendirikan salat berjamaah, dan juga salat sunnah. Itulah pemuda yang hebat. Dan yang keempat, abnai ayyuhat talabah ayyuhas syabab,
Antum adalah syabab. Pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang akhlaknya kuat, akhlaknya mulia. Dan karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi hebat, dan itu saat muda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Akhlaknya yang mulia, penuh dengan sopan santun, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tutur katanya lembut, tutur katanya sangat bagus, penuh dengan senyum. Kalau pemuda hanya petentang-petenteng di pinggir jalan, apalagi sambil main musik, apalagi kemudian sambil nyekek bir, maka itu bukan pemuda, itu adalah sampah jalanan. Pemuda itu adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Abnai ayyuhat talaba al-ahibba, antum asy-syabab, pada malam hari ini silakan kalian menggelar muhadharah kubra. Tapi ingat, muhadharah kubra ini bermakna kalau isinya adalah iman. Muhadharah kubra ini bermakna kalau isinya adalah ibadah. Muhadharah kubra ini bermakna kalau isinya adalah ilmu. Muhadharah kubra ini bermakna kalau isinya adalah akhlak. Silakan kalian untuk sejenak menahan tidak segera tidur, tapi waspada, waspada. Kalian agak terlambat tidur, tapi karena kalian hebat, beriman, berilmu, tetap kokoh dalam beribadah, dan tetap berakhlak, maka tidak akan terlambat untuk tetap tahajud, tidak akan terlambat untuk sholat subuh berjamaah. Kalau pada malam hari ini kalian membuat acara, lalu kemudian nanti di saatnya fajar sudah terbit dan mata kalian kedahuluan terbitnya fajar itu, maka kalian tidak termasuk pemuda yang hebat itu. Pemuda yang hebat dalam kondisi apapun matanya tidak akan pernah kedahuluan fajar, apalagi matahari terbit. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian semuanya dan membangkitkan kalian semuanya, pemuda sebagai pemuda-pemuda yang hebat. Kalau di zaman ini ada 5 miliar, ada 1 miliar misalnya, atau 1,5 miliar, atau 2 miliar yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka santri-santri Rabbani ada di dalamnya. Kalau hari ini andaikan hanya ada 1 juta yang ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka santri-santri Rabbani ada di dalamnya. Andaikan hari ini hanya ada 500.000 orang, maka santri Rabbani ada di dalamnya. Kalau andaikan hari ini hanya ada 1.000 orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah semuanya santri Rabbani. Iya, karena santri Rabbani adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri Rabbani insyaallah sesuai dengan janjinya adalah wa kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan tampil dalam kehidupan ini membawa iman yang kuat, membawa ilmu yang bersumber dari Nabi, dan membawa ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menebar akhlak yang mulia ke seluruh penjuru dunia. Barakallahu fikum jami'an.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأما فترة التالية فهي التعليقات وإصلاحات يقدمهما رئيس المنظمة الطلبة إلهنا محمد كرفي فليتفضل شهادته مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Ponpes IIT Rabbani Kiai Haji Muhammad Syamlan LC, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Asatidz serta seluruh keluarga besar Ponpes IIT Rabbani dan para tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, kami selaku organisasi santri Ponpes IIT Rabbani telah berhasil mempersiapkan suatu acara yaitu Muhadarah Kubro yang merupakan suatu pentas seni yang dimiliki oleh Ponpes IIT Rabbani. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Ponpes IIT Rabbani serta seluruh jajaran Dewan Asatidz yang telah mengizinkan, mendukung serta membantu terselenggaranya event tahunan ini. Selanjutnya, menyikapi beberapa rumor dan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini yang dilakukan oleh anggota organisasi santri Ponpes IIT Rabbani, saya selaku ketua organisasi santri Ponpes IIT Rabbani mewakili seluruh anggota organisasi santri Ponpes IIT Rabbani meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang dirugikan dan kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kami juga akan senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki diri serta bertindak dengan lebih profesional atas amanah yang kami emban selaku pengurus organisasi santri Ponpes IIT Rabbani. Jika kami salah maka tolong ingatkan kami, dan apabila kami benar maka tolong ikutilah kami. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang selanjutnya ialah penampilan Muhadarah Kubra. Acara yang pertama ialah penampilan pidato bahasa Indonesia. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu Rabbani, sang kiai dan guru dari guru-guru kami, Kiai Haji Muhammad Syamlan LC, Barakallahu fi. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Rabbani, Ustadz Hengki Buyung Apriyansa SSI, Barakallahu fi. Dan yang kami hormati Kepala Kantor Riayah Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu Rabbani, Ustadz Sasminto SPD, Barakallahu fi. Dan seluruh teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang saya cintai dan saya sayangi, Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalaman lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil maghrifah wal maghrifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga tak terasa kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah. Sepanjang Ramadan ini umat muslim diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Kewajiban ini yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarkan seorang muslim ke surga. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan
kewajiban atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat di atas tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikan serta membebaskan diri dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa telah diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan orang-orang sebelum mereka. Syekh Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan Ustadz Said Mahathir dalam buku bekalnya Ramadan dan Idul Fitri, bahwa sesungguhnya hikmah dalam berpuasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seseorang muslim, karena umat muslim dibiasakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umat muslim selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Mereka berani menahan syahwat hanya karena bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya dimanapun berada. Dari sebab itulah akan timbul takwa dalam diri seseorang muslim. Muara dari ketuhanan itulah yang dapat mengantarkan umat muslim untuk meraih pintu surga Firdaus. Dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat dan berpuasa pada Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga. Mau sedang duduk di rumah, mau sedang berhijrah di jalan Allah, atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkan. Lalu para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami menggambarkan hal ini kepada orang-orang? Nabi SAW pun menjawab bahwa di dalam surga terdapat 100 derajat yang mana tiap tingkatannya bagaikan langit dan bumi. Maka jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus, sebab surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Di atas surga Firdaus terdapat singgasana Ar-Rahman, daripadanya lah sungai surga memancar. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dari hadis di atas tersebut bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat dan berpuasa pada bulan Ramadan, pahalanya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya para sahabat pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alih-alih malah mengizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam malah melanjutkan sabdanya,
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di dalamnya terdapat 100 derajat yang tiap 2 tingkatkannya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup pidato saya pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk merumuskan beberapa kesimpulan yang terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Yang kedua, derajat umat muslim ditingkatkan sehingga pahalanya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya penampilan puisi. Yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam goresan penanya, Dava Dwi Satria. Seogok sampah serakah. Kala purnama yang perlahan tumbuh, aku masih terombang-ambing oleh nalarku yang menjalar tersasar. Tak ada arah, hanya serakah. Yang didamba hanyalah kesenangan, bukan halnya keimanan. Bak
awan mendung yang enggan menyingkir, yang mana membuat peran surya tersingkir. Di atas bumi manusia berpijak, lupa bahwa ia hanyalah segumpal tanah yang tak sepantasnya berperilaku angkuh. Ah, dasar manusia-manusia berlumur dosa yang menganggap dunia segalanya. Aku bukan menyerah. Aku hanya mengerti maksud berserah. Karena tak ada figuran yang abadi. Semua skenario telah ditulis dengan rapi, tanpa cacat dan tanpa kata terlambat. Dari rentetan tragedi yang telah terjadi, kini barulah ku sesali bahwa sejatinya manusia hanyalah seorang diri. Wahai Tuhanku, ku mohon ampunan atas ibadahku yang tak terawat. Pasca purnama yang telah penuh dan kini telah surut tanpa rasa takut. Aku bergerak mencari jawaban atas peran Tuhan dalam untayan doa dan keberlangsungan. Semerbak dosa-dosa telah menggunung. Jiwaku terkurung, terbelenggu oleh hatiku yang mengeras seperti batu. Jika siksa neraka bisa dilihat, mereka telah berdayun-dayun untuk bertaubat. Manusia tak akan pernah bisa memilih dari rahim ibu yang mana mereka terlahir dan dari keluarga apa mereka hadir. Tapi mereka bisa memilih untuk berdamai dengan takdir. Orang-orang takkan bisa merubah saya, karena Tuhanlah sang pembolak-balik segalanya. Dan ketika nanti tiba ajal, mereka tak punya bekal melainkan hanya isak sesal. Terima kasih atas ruang dan waktu. Semoga pendengar menjawab jawaban atas semua pencarian.
Baiklah, acara yang selanjutnya ialah penampilan pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Inggris. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Ashabul Fadilah, Mudirul Ma'had Al-Alami Al-Islami Al-Shumuli Al-Rabbani, Kiai Al-Haj Muhammad Syamlan Al-Muhtaram, Barakallahu fi. The Honorable, the Headmaster of Junior High School, Ustadz Hengki Buyung Afriansyah SSI, may Allah blessing him. Ashabul Fadilah, Raisatul Riayah Al-Ustadz Sasminto SPD, Barakallahu fi. Our beloved brothers and all the audience, may Allah blessing you all. Amin. Hadat salamul muslimin, salamul mu'minin, laisa salamul munafikin wal munfasikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mu'izzu wahibus siyada alladhi qadaqal insan wa ammalahul amanah wa rafa'ul ala jami'il khalqi illa a'la makana wa nazzala alaihi al-kutubi bil irsyadi wal hidayah faman ra'al amanah haqqar riayah kana min ashabil mafada wa man ahmaliha haiba wa jahala kana halakala mahala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibus siyada wa ala alihi wa sahbihi zawi syarafi wal karamah. Amma ba'd. Awalan hayya minan naskurullahi ta'ala alladhi qara'atana di'aman katsiratan hatta nastati an najdami fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Secondly, salawat and salam always be given to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has saved us, who has saved humankind from destruction and safety. That's the right path of Allah subhanahu wa ta'ala, which has guided us from the dark way to the bright way, from stupidity to the cleverness and the atheism as well, who has brought the complete teaching and change of unity in the Islamic teaching, which alarm every the soul of human being in this world. All the audience are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. In this occasion, I will deliver to you all a speech in Arabic and English with the title of The Privilege of the Month of Ramadan, Imtiyazatu Syahrul Ramadan. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Alhamdulillah madza lana a'tana Allah ni'matas sihhati wa umrat tawili hatta sawfa naltaqi bi syahrir Ramadan. Asy-syahrul karimul mali'u bil barakati wa maghfirati wa fadlillah. Khilalu syahrul Ramadan yajibu 'alal muslimin siyaman syahrun kamilan. Inna tidamati kullu muslimin idza tamma bi imanihi kamilu yumkinu an tu'adiya bihi ilal jannah. Wujubu siyamu syahrul Ramadan
kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah al-ayat 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Oh, you believe, fasting is obligatory upon you as it was prescribed for those before you, so that you may be pious. In Tafsir ibn Khatir, it is explained to the verse above that Allah subhanahu wa ta'ala preaches to the believers from among the people and orders them to fast, namely to refrain them from eating, drinking, and having intercourse with a sincere attention because of Allah subhanahu wa ta'ala. Because fasting contains the wisdom of pleasing the souls, purifying it, and freeing it from bad deposits for the health of the body and low morals. Allah subhanahu wa ta'ala said, just as fasting was made obligatory upon them, in fact, Allah had made obligatory upon those before them. Thus, it means that they have an example in fasting, and this encouraged them to fulfill this obligation, namely to fulfilling it more perfectly than what has been accomplished by those before them. Shaykh Al-Maraghi in his commentary book has explained the Ustad Al-Muhaddir in his book. The lesson from fasting is the presence of a pity in the Muslims, because fasting accustoms Muslims to fear Allah subhanahu wa ta'ala in hidden or crowded conditions. إخوة البرارة أثناء الصيام يشعر المسلمين دائما بمراقبة الله سبحانه وتعالى يتجارى على كاب شهوته لمجرد أنه يشعر أن الله يراقب دائما وهذا الشعور الذي إذا استمر بعد رمضان سيكون سببا للتقوى المسلم السبب التقوى الذي يقود المسلمين للوصول إلى أبواب الجنة كما ورد في حديث قال إمام بخاري رحمكم الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام في رمضان كان حقا على الله أن يدخل الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في الأرض التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا تنبئ الناس بذلك قال إن في جنة 100 درجات عاد الله للمجاهدين في سبيل الله كل الدرجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر الأنهار الجنة رواه البخاري وأحمد. من خلال هذا الحديث تبين الإيمان بالله ورسوله وإقامة الصلاة وصوم في رمضان يدعى الهجرة في سبيل الله متحمسون للغاية طلب الأصدق إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخبار عامة الناس بالبشرة وبدلا من السماء بذلك وصل رسول الله قوله إن الله سبحانه وتعالى قد وفر السماء فيها 100 درجة وكل الدرجتين مثل السماء والأرض سبحان الله والجنة مخصصة لمن جاهد في سبيل الله كم تعود مسافة بين السماء والأرض ووضح ابن حجار أن العلماء اختلفوا في المدى. All the audience who are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Tabrani said that the distance between heaven and earth is about 500 years. Subhanallah. The Prophet also advised us to pray for the paradise, the best and the highest heaven.
it is located above Firdaus. That the throne of Allah Ar-Rahman is located. Under the throne goes the river that flows to all of the heaven. Want heaven? Maximize our faith, our prayers, and our fasting of Ramadan. May we all meet in Paradise Firdaus. Amen. This is the call about the privilege of the month of Ramadan, which if done with full faith will bring Muslims to heaven. Wallahu alam. ربما هكذا خطاب قصير منا عن الامتيازة شهر رمضان عسى أن يكون مفيدا ونافعا بشكر خاص بنسبة لي بشكر آمين لنا جميعا. We are apologize for any mistakes, whether intentional or not, because the perfection is only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya ialah penampilan hadroh. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebusan daun salam diminum saat hangat. Sabtu siang gulanya kentang teri. Karena menjawab salamnya kurang semangat, ada baiknya kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية إن تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئتك البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Aku bangga menjadi seorang santri, pakai sarung dan juga pakai peci. Tak peduli dipandang sebelah mata, aku happy, tersenyum bahagia. Pemuda zaman sekarang berlebihan saat ditertawakan, daripada bertato pakai anting dan kalung, lebih baik setia pakai sarung. Sarjana, 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 sarungan aja kemana-mana. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Pakai sarung bukannya so jadi ustad, yang terpenting menutup aurat. Bukannya soal ingin dihormati, yang terpenting saling menghargai. Berpakaian bebas dalam bersyariat, asal sopan dan enak dilihat.
daripada bertato pakaian pink dan kalung. Lebih baik setiap pakai sarung. Sarjana, 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 sarungan ngajak kemana-mana. Sarjana, sarjana, sarungan ngajak kemana-mana. Sarjana, sarjana, sarungan ngajak kemana-mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Zaharatinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Zaharatinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, talikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Tahara dinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Tahara dinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Sabis sab'il mathani wa hawa lutfal ma'ani. Sabis sab'il mathani wa hawa lutfal ma'ani. Malahu fil khalqi thani wa alaihi anzalallah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Haradinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Taharadinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang selanjutnya ialah penampilan nasyid. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman, mari kita belajar untuk masa depan kita. Masa depan kita. Kawan, gapailah masa depan untuk jadi anak berguna. Janganlah kau lupa. Janganlah kau lupa. Ilmu yang berkah. Mari teman, marilah bersungguh dalam belajar. Hormati gurumu, taatilah mereka. Semangatlah, hai kawan, jangan malas-malasan, karena penyesalan datang di akhirnya. Ijad wala taksal, wala taksal, wala taku gofilan, fanada madul ukba. Liman yatakasal, Liman yatakasal, ijad wala taksal, wala taksal, wala taku gofilan, fanada madul ukba.
liman yatakasal. Marilah teman, mari kita belajar untuk masa depan kita. Bangkitlah kawan, gapailah masa depan untuk jadi anak berguna. Mari teman, marilah bersungguh dalam belajar. Hormati gurumu, taatilah mereka. Semangatlah hai kawan, jangan malas-malasan, karena penyesalan datang di akhirnya. Ijad wala taksal, wala taku gofilan, panada matul uqba liman yatakasal. Ijad wala taksal, wala taku gofilan, panada matul uqba liman yatakasal. Panada matul uqba liman yatakasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.